Salam saudara yang terkasih. Mari kita buka firman Tuhan. Bersama-sama kita akan menikmati pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Khotbah pada hari ini saya beri judul ibadah yang disertai kesalehan berguna dalam segala hal. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng naik tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah senter atau pusat iman Kristen, bukan yang lain. Bukan pula tanda-tanda dan mujizat, bukan kesembuhan-kesembuhan, bukan pula nubuatan-nubuatan yang bisa kadang-kadang bisa ditambahi, bisa dikurangi sesuai dengan pemberitanya. Tetapi pusat atau senternya di dalam ibadah itu adalah pemberitaan tentang kasih juru selamat kita. Bukan pula dongeng atau tahayul. Kecenderungan orang berdosa adalah pada hal-hal yang nyeleneh, yang aneh-aneh. Dan iblis senang menyodorkan yang aneh-aneh supaya manusia mempercayainya selain juru selamat, selain Yesus. Memang ini adalah triknya. Memang ini adalah motivasinya. Tidak hanya itu saja, mereka juga menyediakan seadanya dan sebanyak mungkin pengikut untuk siapa saja yang bisa menyediakan yang aneh-aneh, yang membuat orang banyak menyimpang dan tersesat dari jalan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Gereja makin aneh, makin nyeleneh, makin ramai jemaatnya. Makin menyimpang, iblis makin senang. Akan makin disediakan banyak pengikutnya seperti cheerleader gitu ya, pemandu sorak. Demikian juga kalau gereja memasukkan dua hal ini ke dalam praktek ibadah. Tahayul dan dongeng. Tahayul adalah sesuatu yang hanya berdasarkan pada khayalan belaka. Dan bahkan kadang-kadang menakut-nakuti. Sementara dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam, artinya cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia ini. Jadi ada dua hal yang sering terbawa sejak kecil. Dan di Indonesia ini banyak hal. Keduanya banyak yang disuka. Beragam warna tahayul dan dongeng masing-masing daerah. Tiap daerah mempunyai dongeng dan tahayul sendiri. Dan ini sungguh membahayakan karena bisa menggeser porsi penyampaian firman Tuhan kepada jemaat. Dan akhirnya menyimpang dari maksud dan kehendak Tuhan. Nah, jika ada hamba Tuhan yang demikian mencampurkan antara tahayul dan dongeng dalam ibadah, maka bertobatlah. Sampaikan maksud dan kehendak Tuhan hanya yang ada dari Alkitab, yang didapat dari penggalian Alkitab, dari mempergumulkan Alkitab, dari apa yang dimaksud oleh firman Tuhan.
Maka itulah yang kita sampaikan. Yang pertama, jauhi tahayul atau mitos tak bertuhan, orang-orang yang tak bertuhan, tidak mengenal Tuhan, dan juga dongeng. Perhatikan ya, diminta untuk menjauhi, bukan malah mendekati atau bahkan meracik, meramunya, mencampur adukannya dengan kebenaran firman Tuhan. Memang ini adalah yang membuat banyak orang tertarik untuk datang, tapi sangat membahayakan kerohanian jemaat. Jangan pernah mendekati keduanya dalam hidup sehari-hari ataupun dalam berjemaat. Saudara bisa membandingkan gereja-gereja yang membuka diri terhadap dongeng, cerita ngalor ngidul, atau bahkan kacau balau, hingga menggeser porsi dan inti dari firman Tuhan yang seharusnya menjadi penekanan pedoman hidup bagi jemaat. Oleh karena itu penting untuk melatih mereka sedemikian keras, tekun dan disiplin di dalam menggali, membagi, merenungkan, mempergumulkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam praktek hidup dan pelayanan sehari-hari. Juga melatih potensi diri, karunia, talenta yang sudah Tuhan beri untuk dipakai melayani. Misalnya melatih suara, melatih musik, melatih berdoa, melatih mengunjungi, melatih mendoakan, melatih misi, penginjilan, penjangkauan, dan sebagainya. Latihan tubuh itu tidak banyak manfaatnya. Mungkin kalau saudara nge-gym, ya paling yang besar otot-otot tertentu, yang sini, ya sini. Kadang ada orang ya sampai ototnya sini besar tapi kakinya kecil sekali, tidak seimbang. Artinya latihan tubuh, betapapun itu keras disiplinnya, terbatas, tidak banyak manfaatnya. Latihan tubuh apapun itu, fitness, gym, bela diri, tenaga dalam, olahraga, ya kalau zaman dulu seperti berburu, kemudian pacuan kuda, kemudian gulat dan sebagainya, itu penting untuk menjaga kita tetap sehat, karena dengan kesehatan itu kita bisa melakukan banyak hal, termasuk melayani dan memuliakan Tuhan. Seluruh dunia terpesona dengan kekaguman yang berlebihan terhadap bentuk kosong dari latihan tubuh. Ya, misalnya wajahnya menjadi semakin tampan, otot-ototnya bekar dan sebagainya. Biasanya orang yang demikian akan mudah jatuh dalam kesombongan. Aku kuat, aku kekar, aku tampan, aku cantik dan sebagainya. Bodiku seksi, bodiku atletis dan sebagainya. Tentu sebagian membuat kita sehat, tetapi sebagian akan menjerumuskan di dalam kesombongan dan keangkuhan, bahwa bahkan berpotensi menyimpang seperti ya saat kita bahas tadi ya. Bentuk tubuh, otot dan sebagainya itu akan menyeret kita dalam kesombongan. Firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu lebih baik pada kesalehan atau latihan-latihan rohani. Yang dimaksud di sini yang ditekankan adalah ibadah yang disertai dengan kesalehan, bukan ibadah yang disertai dengan kemunafikan. Karena begitu banyak orang yang keluar dari gereja, tidak mau lagi beribadah karena melihat di sekitarnya, di depannya, di depan mata dia, ada orang-orang yang munafik dalam pandangannya. Sekalipun ini belum tentu, mungkin pandangannya berlebihan, bisa saja terjadi. Ibadah yang disertai dengan kesalehan ini yang bernilai kekalan.
kesalehan yang murni ya, bukan kesalehan yang dibuat-buat yang ke arah kemunafikan. Bukan itu maksudnya. Yang mengarahkan pada hidup yang kekal di dalam Yesus. Bukan kesalehan yang mengarah pada kesombongan rohani. Wah, aku tahu banyak tentang firman Tuhan. Bahkan ingatannya di luar kepala, otomatis. Tapi kan tidak perlu disombongkan. Tidak perlu juga dipamer-pamerkan. Sampai merasa lebih baik dari yang lain. Sampai merasa rohaninya lebih baik dari yang lain. Nah, ini bahaya. Karena jatuh dalam kesombongan dalam bentuk spiritual atau kerohanian. Latihlah dirimu untuk kesalehan. Saudara yang terkasih, tidak ada alasan mengapa harus melelahkan diri sendiri tanpa tujuan tentang hal-hal lain. Apalagi pada yang sia-sia, yang nikmatnya sementara. Melakukan apa yang penting, mengabdikan diri dengan segenap semangat dan dengan segenap kemampuan dengan kesalehan. Melatih diri untuk semua perbuatan laria yang dilakukan demi agama, seperti berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu nanti akan menuju pada kesempurnaan yang utuh. Tuhan saja yang mampu membawa manusia menuju kesempurnaan yang utuh. Ini adalah awal, tengah, dan akhir kehidupan Kristen. Kita harus mengarahkan diri kita sepenuhnya pada kesalehan saja. Kesalehan yang sungguh-sungguh, bukan yang munafik. Karena ketika kita telah mencapainya, Tuhan tidak meminta apa-apa lagi dari kita. Berikutnya, tidak menghalangi atau menghambat praktek kesalehan. Kita harus memberikan perhatian pada latihan tubuh sedemikian rupa agar tidak menghalangi atau menghambat praktek kesalehan itu. Kita diminta untuk balance, imbang antara sehat jasmani dan rohani. Jasmani bisa kita lakukan dengan jogging, misalnya lari pagi, senam, dan sebagainya. Rohani misalnya bisa kita lakukan dengan rajin membaca, merenungkan, mempergumulkan firman Tuhan, serta melakukannya dengan melayani sesuai panggilan Tuhan. Artinya kita diminta melatih diri lebih baik dalam hal-hal kesalehan dan terus melatih hidup yang berkenan bagi Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang berpusat pada Kristus, hidup yang sepenuhnya diserahkan, dipersembahkan pada Kristus. Terus melatih diri dari hari ke hari agar makin hari makin lebih baik. Makin hari makin lebih peka, makin selaras menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu kerinduan kita. Bukan pada hal yang sia-sia. Dalam terang, hikmat, dan pimpinan Roh Kudus. Satu-satunya pedoman hidup kita adalah kitab suci. Maka dari itu kita harus rajin menggali, membaca, merenungkan, mempergumulkannya dari dalam. Kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Melatih diri dalam PI, dalam misi, dalam pemuritan, penjangkauan, dalam menggunakan seluruh talenta atau apapun yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan terus mengasah, terus menerus sedemikian rupa semuanya hingga Roh Kudus menunjukkan apa yang secara khusus yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, untuk kita jalankan. Melatih diri artinya dengan rela berkorban, baik itu waktu, tenaga, uang,
seperti membeli buku-buku rohani, buku-buku teologi yang bermutu. Dari hari ke hari tambah giat, tambah sukacita untuk Tuhan dalam melayani. Sebab kita ini sudah ditebus, sudah dipilih, sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Maka kita harus hidup bagi Tuhan, menggunakan semua yang Tuhan berikan untuk dipakai memuliakan Dia. Kita terus-menerus melatih diri, tidak hanya musik, pujian, melatih kunjungan, melatih mendoakan dan sebagainya, tapi juga melakukan latihan-latihan spiritual yang lain. Saudara, kalau kita renungkan, banyak yang tidak malu dengan hal-hal kedagingan atau berbuat dosa seperti kejahatan, korupsi, mencuri uang jemaat dan sebagainya. Tapi mengapa kita malu untuk melatih kepekaan rohani kita, spiritual kita? Banyak orang yang kalau diajak pelayanan malu, sungkan karena hanya dianggap terlalu rohani, terlalu peduli dengan anggapan orang lain. Renungkan, apakah tidak malu misalnya saudara hamba Tuhan bicara rohani dan kesalehan di mimbar, padahal praktek dan motivasinya adalah memperkaya diri, mengoleksi mobil mewah, mengoleksi apartemen mewah, menyekolahkan anaknya ke luar negeri dan sebagainya. Renungkan. Dan kalau di sini ada saudara-saudara yang seperti demikian, bertobatlah. Firman Tuhan mengajak kita untuk segera bertobat, menghentikan segala sesuatu yang mempermalukan Tuhan. Seseorang telah bekerja keras dan lama dalam latihan-latihan lahiriah itu. Keuntungannya akan kecil dan tidak berarti. Tapi kalau kita melakukan disiplin, giat, dan sukacita hal-hal yang bernilai kekalan, maka itu bisa kita lakukan dengan penuh disiplin mulai dari sejak kanak-kanak. Dan itu tidak akan sia-sia, karena akan membawa kita kepada kekalan, hidup yang kekal bersama Juru Selamat di surga kelak. Ibadah yang disertai dengan kesalehan berguna dalam segala hal. Saudara, tidak semua berguna dan bermanfaat di dunia ini. Yang berguna dalam segala hal itulah yang harus kita prioritaskan. Yang berguna untuk memuliakan Tuhan itulah yang perlu ditekankan, bukan malah diabaikan, dinomorduakan, dan sebagainya. Yang pertama, kita perlu memurnikan hati. Kesalehan, penyembahan rohani kepada Tuhan yang terdiri dari kemurnian hati nurani. Kolose 2 ayat 20-21 firman Tuhan katakan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Yang kedua, kesalehan adalah ketaatan, ketundukan yang lebih dihargai. Jadi meskipun hati sepenuhnya lurus dan objeknya tepat, namun dalam tindakan lahiriah, di sini Paulus tidak menemukan apapun yang dapat dihargai dengan tinggi selain kita melakukan bagi kemuliaan Tuhan, hidup total bagi Tuhan. Itulah yang sungguh berharga, yang paling berharga, karena nilainya adalah kekekalan. Dikatakan di situ mengandung janji. Saudara, janji yang pasti akan ditepati adalah janji Tuhan. Janji dari manusia siapapun itu ada kalanya bisa mengecewakan.
maka hanya janji Tuhan yang layak, yang patut kita percaya untuk hidup ini. Selama kita hidup di dunia ini, segala problem, kesesakan, dan kesukaran dalam hidup ini, Tuhan beserta, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Tuhan menganugerahkan kebaikan kepada kita di dunia ini, agar Dia hanya memberi kita rasa kebaikannya. Dan dengan rasa seperti itu dapat memikat kita pada keinginan manfaat surgawi, sehingga di dalamnya kita dapat menemukan kepuasan. Ada orang yang begitu terikat dengan hal-hal yang duniawi. Saudara perlu ingat, sebagai orang pilihan, sebagai orang percaya dalam Yesus, kewarganegaraan kita ini adalah warga kerajaan sorga, bukan di dunia ini. Oleh karena itu kita harus melekat hanya hal-hal yang bernilai kekalan. Bukan berarti sama sekali tidak suka hal-hal duniawi karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi itu bukan lagi menjadi suatu hal yang paling penting. Yang paling penting adalah memuliakan Tuhan. Oleh karena itu selalu ingat akan kebaikan Tuhan di setiap waktu, di saat susah maupun senang. Jadi janji itu juga untuk hidup yang akan datang. Kita perlu tahu bahwa hidup di dunia ini sementara, tidak akan abadi. Mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kalau Tuhan memberikan kekuatan. Tetapi ada hidup yang abadi setelah hidup kita di dunia ini berakhir. Apakah itu nanti akan di sorga bersama dengan juru selamat? Ataukah akan binasa dalam kekalahan tanpa juru selamat? Renungkan pada hari ini. Sebelum saudara tidur, renungkan. Apakah aku sudah selamat? Apakah aku diselamatkan? Apakah aku sudah mempunyai juru selamat? Sebab tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar manusia ke neraka selama-lamanya. Sebab upah dosa adalah maut. Itu berarti setiap satu dosa harus dihukum, karena Dia Maha Adil. Nah, kalau ini direnungkan, kalau ini kita sungguh-sungguh merenungkan, perbuatan baik kita yang mana yang bisa mengantar kita ke surga? Hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Terimalah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara sekarang juga. Yang mungkin pada hari ini mendengar khotbah ini, mendengar renungan ini, jangan tunda-tunda hidup saudara. Terimalah Yesus, terimalah Juru Selamat, maka saudara pasti selamat. Tidak kekurangan apapun yang baik dari Tuhan dalam hal rohani khususnya. Yang memiliki janji ini adalah penghiburan yang sangat besar bahwa Tuhan tidak ingin orang saleh kekurangan apapun. Karena itu kita diminta untuk berserah, bersandar, dan mengandalkan Tuhan saja. Yang kedua, kesempurnaan dari semua kebahagiaan. Ini adalah awal dari kebahagiaan dalam hidup ini. Demikian pula Dia memberikan janji rahmat ilahi yang membuat kita bahagia, dan tanpanya kita sangat sengsara. Allah bersaksi bahwa bahkan dalam kehidupan ini Dia akan menjadi Bapa kita. Dan ini adalah sungguh janji yang sempurna. Kehidupan yang sekarang yang kita jalani bercampur dan diliputi berbagai macam penderitaan. Pasti. Hal-hal baik dari kehidupan yang sekarang tidak hanya bercampur dan diliputi dengan banyak penderitaan. Saudara orang beriman sekalipun saudara pasti mengalami banyak pergumulan, kesukaran,
problem dan masalah selama masih hidup, itu semua masih ada. Dan kita diminta untuk bisa membedakan hidup yang sekarang dan yang akan datang. Tadi kita sudah bahas bahwa hidup yang sekarang ini sementara. Tetapi hidup setelah kemah kita di dunia ini dibongkar Tuhan, itu kekal. Nah, sekarang kita tahu, kita harus memprioritaskan yang mana. Jangan sampai kita memanjakan diri dalam hal-hal kemewahan yang bernilai sementara dan fana. Marilah kita ingat untuk bisa membedakan hal-hal yang baik dari kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Tentukan sekarang juga prioritas saudara. Sekali lagi saudara, kekristenan tidak ada hubungannya dengan mitos yang tak bertuhan ataupun dongeng-dongeng istri tua. Dalam bahasa aslinya dongeng-dongeng istri tua ya. Kalau dalam bahasa kita dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Jangan pernah tertarik ke dalamnya atau malah mempraktekannya ke dalam ibadah gereja. Latihlah dirimu lebih baik pada kesalehan, menjadi saleh, atau dalam artian ibadah yang disertai dengan kesalehan yang sungguh-sungguh, bukan kena munafikan. Kesalehan tidak hanya mencakup hati nurani yang baik terhadap manusia, tapi juga takut akan Tuhan dan juga iman di dalam kita menyebut namanya, memanggil namanya. Ingat, Dia Maha Kudus dan kita hanya dilayakkan Bapa hanya jika kita ada di dalam Yesus. Kita dibenarkan oleh Allah kalau kita sudah ada di dalam Yesus. Artinya kita sudah dikenakan jubah kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Agar dibenarkan Bapa, pertama kali harus menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Terimalah Dia sekarang juga, jangan menunda-nunda. Terus melatih diri spiritual dengan sungguh-sungguh, mau menggali, membaca, mempergumulkan firman Tuhan sehari-hari. Juga mengasah segala keterampilan untuk memperlengkapi diri dan memuliakan Allah. Kemanapun Tuhan perintahkan, siap dan sanggup. Karena yakin bahwa Tuhan pasti berserta. Karena yakin apa yang kita lakukan bagi Tuhan, bagi kehormatan kemuliaan Tuhan, semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Marilah kita mengasah spiritual dan disiplin dengan tuntunan firman Tuhan, disertai dengan kesalehan, praktik hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati.